Shalom Jemaat Gemim Kristus Manado, bersyukur kita bisa bertemu kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-124. Mazmur 124, saya akan bacakan beberapa ayat saja dari 124 ini di bawah perikop pujian bagi penolong Israel, terjemahan baru 2. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita, hendaklah Israel berkata demikian. Sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita ketika manusia bangkit melawan kita. Ayat yang keempat. Ayat ketiga, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Ayat yang keenam, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ayat 8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah melihat kisah pemadam kebakaran, mungkin di media sosial ya, yang datang terlambat di lokasi kejadian kebakaran. Bukannya pemadam kebakaran ini didukung untuk memadamkan api, malahan ada beberapa warga yang terlihat malahan marah atau tidak terima pemadam kebakaran ini datang terlambat. Mereka malah dimarahin. Padahal seharusnya mereka berterima kasih ketika ada orang yang menolong mereka memadamkan api. Karena ya mana mungkin juga ya pemadam kebakaran sudah tahu kapan dan di mana kebakaran akan terjadi ya. Sehingga mereka bisa datang lebih dulu begitu ya. Tetapi itulah gambaran orang yang biasa kita sebut sebagai orang yang tidak tahu diri ya Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu diri. Mazmur 124 ini malahan berisi sesuatu yang berkebalikan dari tidak tahu diri ya. Kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup dan seterusnya. Umat Israel mengakui kalau bukan Tuhan yang ada di pihak mereka, mereka itu tidak terluput dari musuh-musuh mereka. Pengakuan ini menunjukkan akhirnya membawa mereka kepada pujian kepada Allah di ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Ada sebuah pengakuan bahwa saya seperti ini saat ini tuh bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan. Saya mau bersyukur atas apa yang telah terjadi, apa yang telah Tuhan jadikan dalam hidup saya. Orang Israel berterima kasih. Mereka tahu diri kalau hari ini, saat itu mereka bisa hidup, mereka bisa terluput dari musuh-musuh mereka, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi berbeda ya dengan apa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat banyak orang yang sudah ditolong, dibantu, tapi malah tidak menunjukkan rasa terima kasih. Penyertaan Tuhan yang menjadi ungkapan syukur daripada umat Israel menjadi juga harapan. Ketika mereka dikatakan di ayat 8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sebuah ungkapan pengakuan bahwa saya mau maju dalam kehidupan saya ini semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Ada harapan, ada kekuatan di dalam Tuhan yang telah menyertai mereka sebelumnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merefleksikan dan melihat diri kita. Apakah kita masih hidup tidak tahu diri di hadapan Tuhan? Dengan segala berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita, apakah kita masih mengatakan Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, Tuhan bersyukur untuk berkat-Mu, atau malah mungkin kita mengatakan hal yang sebaliknya. Bukan hidup dengan ungkapan syukur, tapi penuh dengan misalkan sungut-sungut, penuh dengan ketidaktahuan diri begitu ya, tidak berterima kasih dan lain sebagainya. Tentu mari kita arahkan hati kita dengan menyadari sekali lagi bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, berkat sekecil dan sesederhana apapun itu semua semata-mata karena berkat anugerah Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sebagaimana liturgi votum yang biasa kita dengarkan di ibadah hari Minggu. Mari kita arahkan hati kita, mengucap syukur pada Tuhan, dan hidup penuh dengan rasa terima kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk firman yang telah Tuhan berikan, karena Mazmur 124 ini menjadi kekuatan bagi kami, dan mengarahkan hati kami untuk punya hati yang bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.